Dunia sekarang penuh dengan suara amarah, suara perdebatan, suara kecewa. Tapi di tengah semua itu, Tuhan memanggil kita untuk membawa suara yang berbeda, suara yang meneduhkan, suara yang damai. Karena damai bukanlah kata yang sekedar diucapkan, tapi kehidupannya harus dihidupi. Damai itu terasa ketika hati yang gelisah menemukan tenang di dalam kasih Kristus. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar nih semuanya? Aku harap teman-teman di rumah semua itu dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan ya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pernah gak sih kalian tuh berpikir bahwa kalau damai itu datang kalau kita hidupnya tenang dan orang lain memperlakukan kita itu dengan baik? Itu salah teman-teman. Damai sejati itu tidak tergantung pada keadaan di luar, tapi pada hati yang sudah disentuh oleh Tuhan. Dalam Yohanes ayat 27, Yesus berkata, "Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang diberikan dunia." Dunia bisa aja kasih kita itu kebahagiaan, tapi hanya Yesus yang bisa memberikan kita ketenangan sejati. Kalau hati kita belum damai dengan Tuhan, apa yang kita kejar kita tidak akan pernah cukup teman-teman. Damai sejati itu akan terjadi kalau kita bilang gini kepada Tuhan, "Tuhan, aku menyerahkan semua yang tidak dapat bisa aku kendalikan kepadamu." Di saat itu juga hati kita itu bakal tenang, bakal kayak plong gitu teman-teman. Bukan karena badai itu berhenti teman-teman, tapi kita tahu bahwa di tengah-tengah badai itu ada Tuhan Yesus sama kita. Setuju? Yang setuju katakan amin. Amin. Damai itu bukan cuma hanya lewat perkataan teman-teman, tapi cara kita hidup yang nyata. Roma 12 ayat 18 mengatakan, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Jadi, kita tidak bisa mengatur sikap orang lain kepada kita, tapi kita bisa mengatur hati dan respon kita. Kita tidak bisa tetap tenang saat diserang, tetap lembut saat disalahpahami, tetap mengasihi saat kita tidak dimengerti. Ketika dunia memilih untuk membenci, orang yang hidup dalam damai Kristus memilih kasih. Ketika dunia membalas dengan kata-kata kasar, orang yang hidup dalam damai membalas dengan kebaikan. Hidup seperti itu mungkin tidak bisa atau tidak mudah untuk kita. Tapi itulah yang membuat kita berbeda, karena kita hidup dengan damai yang datang dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dunia tidak butuh banyak orang untuk berbicara atau mengabarkan damai, tapi butuh orang yang menjadi pelaku damai itu sendiri. Yesus tidak hanya mengajar tentang damai, tapi yang menghidupi damai bahkan di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita rasakan. Misalnya kita disakiti, pasti ada yang bilang gitu, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Itulah puncak damai sejati, mampu mengasihi bahkan di saat kita disakiti. Kalau kita bisa hidup seperti itu, kita sedang menjadi saksi Kristus di dunia yang haus akan ketenangan. Kadang orang tidak pernah membaca Alkitab, tapi mereka membaca hidup kita, aksi kita. Jadi halaman Alkitab yang hidup menunjukkan kasih dan damai Kristus itu melalui perbuatan kita kepada orang lain. Mari kita renungkan bersama-sama teman-teman. Kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita hidup ini sudah membawa damai bagi orang lain? Atau apakah kita hanya mengucapkan kata damai atau benar-benar menghidupinya setiap hari?
Jadi, mari mulai dari hal kecil, dari rumah kita, dari sekolah, dan lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Karena damai sejati tidak perlu diumumkan atau dibicarakan, tapi akan terlihat dari cara kita hidup. Yakobus 3 ayat 18 berkata, "Buah kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai." Yang artinya, kita sebelum menunaikan damai, kita harus menaburkan damai dulu. Menaburkan damai yang berarti kita berani memulainya sebelum orang memulai minta maaf sama kita misalnya. Gimana caranya kita menaburkan damai? Kita bisa lewat sikap kita bisa lewat dari kata-kata lembut kita yang kita lontarkan, terus kita bisa lewat dari pengampunan yang tulus dalam hati kita kepada orang lain. Orang yang membawa damai bukan berarti dia tidak pernah disakiti oleh orang lain, namun dia memilih untuk tidak pernah membalas luka dengan dia menabur kasih di tanah hati yang keras, karena dia tahu Tuhan akan menemukannya menjadi damai sejahtera. Jadi teman-teman, jangan kita menunggu-nunggu untuk orang lain berubah, tapi mulailah dari diri kita sendiri untuk berubah. Oke? Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau adalah sumber damai sejati. Hari ini kami mau belajar Tuhan, bukan hanya berkata tentang damai, tapi menghidupinya dalam setiap langkah kami. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap sabar saat disakiti, tetap mengasihi saat tidak dimengerti, dan tetap memancarkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Jadikan hati kami tempat di mana damai-Mu tinggal Tuhan, agar dunia dapat melihat Engkau melalui hidup kami. Ini adalah doa dan permohonan anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.